Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tentang coaching untuk supervisi akademik. Koneksi antar materi modul 2.3 program guru penggerak. Tim kami adalah yang pertama Ibu Suhartati SPD MSI sebagai fasilitator, kedua Bapak Hardianto SPD sebagai pengajar praktek, dan saya sendiri adalah Anwar Salam. Tujuan pembelajaran khusus dari video ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Nah, apa yang dipelajari pada modul 2.3 ini? Nah, yang pertama adalah tentang pengertian coaching. Di sini saya sampaikan 3 buah pengertian dari kata coaching, yaitu berdasarkan Grant, kemudian Whitemore, dan yang ketiga adalah International Coach Federation atau ICF. Nah, di sini pada pengertian yang telah saya sajikan ini, kata dengan warna kuning merupakan kata kunci dari pengertian coaching tersebut. Jadi, dari ketiga definisi ini, kata kuncinya adalah 1. Kolaborasi, kemudian berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, sistematis, peningkatan atas performa, memaksimalkan kinerja, kemitraan, memaksimalkan potensi, menstimulasi, mengeksplorasi, dan kreatif. Dari beberapa kata-kata ini, saya dapat membuat sebuah definisi dari merangkuman ketiganya, yaitu coaching merupakan sebuah proses kolaborasi atau kemitraan antara coach dan coachee, di mana coach memfasilitasi dan menstimulan coachee untuk memaksimalkan potensi dengan proses yang kreatif. Selanjutnya adalah paradigma berpikir coaching. Yang pertama, di sini ada 4. Yang pertama adalah fokus pada coachee. Nah, kita fokuskan pada topik yang dibahas, bukan kita ikuti situasi yang ada saat pembahasan tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Nah, di sini ada satu hal yang penting, yaitu kita tidak bisa menghakimi, tidak bisa melabeli, dan berasumsi. Nah, kita mencoba tidak melakukan itu agar menerima pemikiran orang lain dengan tenang. Rasa ingin tahu yang besar yang membuat orang lain memiliki pikiran tertentu. Dan yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Nah, hal ini membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat tersebut. Dan yang keempat tentang paradigma berpikir coaching ini adalah dapat melihat peluang baru dan masa depan. Hal ini dengan adanya coaching kita bisa mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan. Karena masa depan yang bisa diubah, masa lalu sudah tidak bisa. Jadi menggunakan kata kunci masa depan. Seperti itu. Selanjutnya adalah prinsip coaching. Di sini ada 3 prinsip, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Hal yang pertama yaitu kemitraan. Coach adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Artinya, coach tidak memberikan solusi, tetapi coach sendirilah yang mencari solusi karena dia yang lebih paham tentang masalah yang dihadapinya. Coach hanya memfasilitasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif. Di sini dari proses kreatif ini diharapkan terjadi percakapan 2 arah. Kemudian memicu berpikir coachee. Yang ketiga adalah memetakan dan menggali situasi coachee menghasilkan ide baru. Ini adalah proses kreatif. Dan yang ketiga dari prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi. Pada percakapan saat coaching, percakapan ditutup
dengan rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coach. Intinya semua berfokus pada coach. Selanjutnya adalah kompetensi inti coaching. Ada 3 hal, yaitu pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk present, yaitu adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, yaitu kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. Dan kompetisi inti yang coaching yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu pertanyaan yang menggugah berpikir dan menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai. Mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini adalah akronim dari receive, appreciate, summarize, ask. Yang pertama adalah receive. Receive itu artinya menerima atau mendengarkan. Mendengarkan semua informasi yang disampaikan oleh coach. Dan dari penyampaian ini kita mencari kata kuncinya. Selanjutnya adalah appreciate, alias memberikan apresiasi atau penghargaan. Contohnya dengan memberikan kata oke, ya. Jadi terjadi sang coach itu merasa omongannya itu diperhatikan. Seperti itu. Kemudian ada kontak mata. Di sini ada timbal balik dari interaksi dua orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah summarize, alias rangkuman. Jadi setiap pembicaraan inti dari coach tersebut kita rangkum. Kita gunakan kata kunci yang telah kita catat tadi. Nah, setelah kita summarize atau kita rangkum, kita coba kita sampaikan. Kita ingin mengkonfirmasi apakah seperti inikah yang diinginkan oleh coach. Kita mengkonfirmasi itu. Dan yang terakhir adalah ask. Ask di sini artinya bertanya, mengajukan pertanyaan. Hal ini sama seperti yang dilaksanakan pada pertanyaan berbobot. Selanjutnya adalah alur percakapan Tirta. Tirta di sini merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tirta ini merupakan adaptasi dari metode GROW, panjangan dari goal, reality, option, dan will. Hal ini hampir sama ya. Kemudian pada alur Tirta ini, Tirta sendiri secara harfiah artinya air. Air yang mengalir dari hulu ke hilir. Ini merupakan sebuah filosofi yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah tujuan. T di sini adalah tujuan, yaitu kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan dari pembicaraan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi ini adalah melakukan panggilan dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi. Rencana aksi di sini adalah pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Ini adalah alur Tirta saat melaksanakan coaching. Selanjutnya adalah prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Di sini ada kemitraan, kemudian konstruktif. Konstruktif di sini adalah membangun, bersifat membangun. Kemudian terencana. Yang keempat adalah reflektif, artinya memberikan umpan balik. Dan yang kelima adalah objektif. Dan yang keenam berkesinambungan dan komprehensif. Siklus supervisi klinis.
ada 3 tahapan yang dilaksanakan, yaitu pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, untuk tahapan pra-observasi ini, percakapan awal ini membangun kepercayaan dari guru kepada pimpinan sekolah sebagai supervisor yang profesional karena merencanakan kegiatan ini dengan baik. Kemudian yang kedua adalah percakapan awal memberikan perasaan tenang mengenai tujuan dari rangkaian supervisi klinis. Supervisor menempatkan diri sebagai mitra atau rekan seperjalanan mereka dalam pengembangan diri. Ketiga, kesepakatan yang dihasilkan pada tahapan ini, saya ulangi lagi, kesepakatan yang dihasilkan pada tahap ini mengenai aspek-aspek pengembangan yang akan diobservasi memberikan rasa percaya diri dan motivasi internal kepada guru merasakan keterlibatan aktif dalam proses. Guru diberikan kesempatan untuk menyampaikan rancangan pembelajaran dan apa yang menjadi target pengembangan untuk diobservasi. Ini adalah tahapan pra-observasi. Kemudian lanjut ke tahap observasi itu sendiri, yaitu pada tahap ini tujuan utamanya adalah mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Motif pelaksanaan observasi kelas ini harus berawal dari kebutuhan pembelajaran murid dan kebutuhan pengembangan potensi guru serta pemahaman bahwa observasi ini dilakukan supervisor bersama dengan guru. Nah, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya adalah pasca observasi. Dalam percakapan ini, supervisor dapat menggunakan model percakapan untuk refleksi dan percakapan untuk kalibrasi dengan menggunakan data yang telah diambil saat kunjungan kelas atau saat tahap observasi. Kemudian dengan kesepakatan yang akan aspek-aspek yang hendak diperhatikan juga, supervisor memberikan ruang bagi guru berefleksi pada saat analisis hasil data observasi, dan melalui percakapan coaching, guru dapat menemukan sendiri area pengembangan selanjutnya. Kita beralih ke bagian kedua tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Nah, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh apa saja? Nah, di sini ada 5 yang saya peroleh. Yang pertama adalah supervisi akademik bertujuan untuk pengembangan diri setiap pendidik di sekolah. Ini yang pertama. Yang kedua, prinsip coaching, yaitu ada 3. Pertama adalah kemitraan, proses yang kreatif, memaksimalkan potensi coaching. Yang ketiga adalah saya memperoleh pembelajaran kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang keempat adalah alur percakapan tirta. Yang kelima adalah tahapan supervisi akademik, yaitu mulai dari tahapan pra, kemudian observasi, dan pasca observasi. Ini yang saya peroleh ya. Kemudian emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah saya penasaran dengan materi yang ada pada modul 2.3 ini. Nah, setelah membaca, saya khawatir apakah saya mampu atau tidak, seperti itu. Tapi setelah adanya kemarin itu latihan, nah saya ingin mencobanya. Dan alhamdulillah lancar, dan akhirnya saya bisa yakin bahwa semoga kedepannya saya bisa melaksanakannya dengan lebih baik lagi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di modul 2.3 ini. Selanjutnya, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dalam proses belajar? Yang pertama adalah berlatih dan mempraktekkan alur tirta. Pada ruang kolaborasi kemarin, saya sudah mempraktekkan berlatih dan mempraktekkan juga alur tirta. Memang ada beberapa alur yang saya kemarin di awal-awal pas latihan itu terbalik ya. Kemudian saat praktek, alhamdulillah sudah lancar. Kemudian yang kedua adalah mencoba memaksimalkan kompetensi inti coaching yang menurut saya sulit, yaitu kompetensi
kehadiran penuh atau present, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ini yang saya ingin memaksimalkannya seperti itu. Karena untuk kehadiran penuh atau present itu kita harus benar-benar hadir, mendengarkan dengan penuh sang koci ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini kita harus kreatif bagaimana membedah permasalahan yang ada pada koci. Tuh, bagaimana kita bisa memberikan stimulus yang terbaik sehingga koci bisa mengetahui, oh, dengan adanya stimulus ini kemudian koci bisa membuat solusi-solusi, dan koci sendirilah yang memilih solusi yang paling baik seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengkombinasikan teknik stop saat melakukan alur tirta pada saat coaching ya. Kemarin itu saya coba saat latihan saya melakukan melakukan stop. Jadi jeda antara alur tujuan dengan alur identifikasi, di situ saya berjeda. Tujuannya agar coach ini merasa tenang dahulu sebelum menyampaikan masalahnya dengan lebih detail seperti itu. Kemudian yang keempat adalah merasakan bagaimana menjadi coach dan observer. Ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Dan ini sudah baik bagi saya seperti itu. Kemudian apa yang perlu diperbaiki berkaitan dengan keterlibatan dalam proses belajar? Ini ada dua. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa memfasilitasi coach untuk mengeksplor dan memetakan permasalahannya. Nah, pertanyaan berbobot ini sebagai stimulusnya itu ya. Kemudian dengan mengeksplor dan memetakan permasalahannya sendiri sehingga coach ini dapat memilih alternatif solusi dari solusi yang mereka peroleh gitu ya. Mereka akan mencari mana yang mungkin bisa dilakukan dan yang paling optimal. Kemudian yang kedua adalah sebagai observer, saya belum maksimal dalam menggali secara dalam percakapan saat observasi ya. Di sini saya mengalami hal yang masih bagaimana mengeksplor, harusnya permintaannya jika dari coach yang diinginkan seperti ini, maka yang harus saya poles bagaimana sehingga rubriknya, kemudian hal-hal indikator-indikatornya bisa terjabarkan dengan bagus dari apa yang diinginkan coach seperti itu. Ini yang harus saya perbaiki ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Ini ada 5 ya yang saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah memahami perbedaan coaching, consulting, counseling, mentoring, dan training. Ini saya jadi setelah mengikuti modul ini saya bisa tahu perbedaan dari 5 teknik pengembangan diri tersebut. Kemudian yang kedua adalah berkembangnya kompetensi sebagai coach dengan menggunakan alur tirta. Di sini saya sudah memiliki mencoba melakukan coach menggunakan alur tirta, meskipun kemarin itu awal-awalnya masih kurang pas, tapi dengan berlatih dengan rekan CGP lainnya, alhamdulillah semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi. Jadi masih berkembang. Kemudian yang ketiga adalah berkembangnya kompetensi sebagai observer supervisi akademik. Di sini saya selaku guru biasa, hal ini merupakan sesuatu yang sebagai observer itu sebagai hal yang menurut saya jarang sekali saya lakukan seperti itu. Dan ini merupakan penambahan kompetensi bagi saya gitu, biar tahu bagaimana melakukan supervisi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah berusaha untuk meminimalisir asumsi, pelabelan, dan penghakiman saat melaksanakan coaching. Jadi saya di sini berusaha untuk kadang-kadang saya merasakan, saya sudah menyebutnya ini melabeli pendapat dari seseorang tersebut gitu. Dan ini saya kadang-kadang merasakan. Nah, di sini saya mencoba untuk meminimalisir hal tersebut. Kemudian yang kelima adalah berusaha membuka diri
bahwa saya juga suatu waktu perlu melakukan coaching kepada siswa dan supervisi seperti itu. Inilah yang saya rasakan tentang coaching ini ya. Yang ketiga, bagian ketiga adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Nah, yang pertama adalah memunculkan pertanyaan kritis. Nah, pertanyaan kritisnya adalah bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan efektif pada supervisi akademik. Pertanyaan seperti itu. Dan di sini saya memikirkan ada 5 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah berpusat pada guru, yaitu bagaimana? Yaitu pendekatan coaching pada supervisi akademik harus berpusat pada guru, yang berarti fokus pada kebutuhan dan tujuan guru dalam mengembangkan keterampilan dan praktek mengajar mereka. Supervisi harus memahami perspektif guru dan memberikan dukungan dan umpan balik yang positif dan konstruktif. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan yang positif. Dengan membangun hubungan yang positif antara supervisor dan guru sangat penting untuk keberhasilan supervisi coaching ini. Supervisor harus menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain itu, supervisor harus membangun hubungan yang terbuka dan jujur terhadap guru. Yang ketiga adalah menetapkan tujuan yang jelas. Seorang supervisor dan guru harus menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk supervisi coaching ini ya. Tujuan ini harus berkaitan dengan pengembangan keterampilan dan praktek mengajar guru yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Yang keempat adalah menggalakkan refleksi diri. Ya. Seorang supervisor harus mempromosikan refleksi diri pada guru dan memberikan pertanyaan yang membantu guru mempertimbangkan praktek mengajar mereka secara kritis. Pertanyaan ini harus membantu guru untuk merenungkan praktek mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan merencanakan tindakan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang kelima adalah mendorong pembelajaran berkelanjutan. Coaching pada supervisi akademik harus mendorong pembelajaran berkelanjutan. Supervisor harus membantu guru untuk memperbaiki keterampilan mengajar mereka, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memotivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Ini adalah 5 jawaban dari pertanyaan kritis bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan efektif pada supervisi akademik. Selanjutnya, insight baru, apa yang menjadi wawasan baru bagi saya? Wawasan baru yang bagi saya adalah coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dapat dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini adalah wawasan baru bagi saya. Selanjutnya, tantangan yang saya hadapi di sekolah dan sekitarnya ya, di lingkungan sekitar. Ada 8 yang saya daftarkan di sini. Yang pertama adalah momok ya, supervisi akademik memang dianggap momok yang menakutkan seperti itu memang saya rasakan.
tantangan ini harus bisa kita hadapi. Yang kedua adalah konsistensi. Pelaksanaan supervisi ini belum konsisten, kadang dilaksanakan, kadang tidak dilaksanakan. Padahal sebuah supervisi ini harus terjadwal dan harus ada waktu tertentu ya. Kemudian yang ketiga adalah menghakimi. Supervisi akademik ini terkesan menghakimi. Oh, kamu kurang di sini, kamu harus memperbaiki ini. Jadi seperti kita itu seperti saat mengikuti supervisi akademik itu seperti wah, saya merasa disalahkan. Yang saya rasakan ya tantangan saat melaksanakan supervisi akademik ini. Yang keempat adalah pre-observasi. Maksudnya apa? Kegiatan supervisi akademik yang dilaksanakan di sini itu belum membuat tahapan pre-observasi. Padahal tahapan ini adalah sesuatu yang penting, sehingga jika seorang guru yang akan disupervisor ingin tahu apa yang ingin dikembangkan, itu harus ada kesepakatan di situ. Jadi dia tahu apa yang disiapkan, seperti itu. Selanjutnya, yang kelima adalah tentang pengawas. Nah, hal yang terjadi di tempat kami adalah pengawas jarang sekali melakukan supervisi akademik, seperti itu. Yang keenam adalah komposisi guru baru yang ada di sekolah kami ini lebih banyak, apalagi karena kemarin adanya pembukaan besar-besaran P3K, sehingga beberapa guru di tempat kami itu mendapatkan penghidupan yang lebih layak, seperti itu. Jadi ini adalah tantangan bagi kami. Yang keenam atau yang ketujuh adalah senioritas. Tetap ada hal ini. Di sekolah kami terasa ada senioritas. Dan yang terakhir adalah RTL, rencana tindak lanjut. Kadang setelah mengadakan supervisi, RTL-nya ini tidak istilahnya ditagih atau di monitoring, seperti itu. Ini adalah tantangan bagi kami. Selanjutnya, alternatif solusi dari tantangan yang dihadapi tadi, yaitu yang pertama adalah peran seorang kepala sekolah. Beliau di sini adalah merupakan posisi paling urgen di sekolah. Jadi tugas beliau ini sangat berat, itu. Yang kedua adalah ubah mindset. Supervisi dengan metode coaching menggunakan alur cerita ini lebih bagus, ya. Merupakan solusi agar tidak merasa saya seperti dihakimi saat melaksanakan supervisi akademik. Yang ketiga adalah menunjukkan peran guru penggerak. Nah, ini adalah momen bagus bagi kami calon guru penggerak untuk bisa bergerak dan menggerakkan guru yang lain, seperti itu. Dan yang keempat, solusi alternatif solusinya adalah penguatan KSI, kompetensi sosial emosional. 5 kompetensi tersebut antar rekan sejawat harus dikuatkan. Ini adalah solusi alternatif yang saya pikirkan dari tantangan tadi. Selanjutnya adalah bagian yang keempat adalah membuat hubungan. Pengalaman masa lalu yang saya rasakan adalah belum bisa membedakan apa itu mentoring, consulting, counseling, coaching, dan training. Kemudian selanjutnya adalah supervisi akademik hanya ada tahapan observasi dan pasca observasi saja, tidak ada pre-observasi. Dan yang pengalaman masa lalu selanjutnya adalah terkesan menghakimi untuk supervisi akademik ini. Yang keempat adalah supervisi akademik menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di satu sisi saya butuh. Ini adalah pengalaman masa lalu saya. Dan semoga kedepannya adalah bisa diubah, ya, adanya penerapan di masa depan, ya. Yang pertama adalah saya harus mau disupervisi dan mau mensupervisi akademik. Kedua, menerapkan coaching pada rekan sejawat dan peserta. Yang ketiga adalah berusaha berpegang teguh pada alur tirta saat melakukan coaching.
Alur ini sudah dirancang agar merasa nyaman ya coachingnya ya. Begitu juga coachnya bisa menggali lebih maksimal seperti itu. Kemudian koneksi antara modul 2. Pada modul 2.3 tentang coaching ini berhubungan dengan modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu yang pertama adalah modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi membahas tentang bagaimana guru dapat menyelesaikan pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda-beda dari siswa. Pendekatan ini melibatkan penggunaan strategi dan metode pembelajaran yang berbeda-beda, serta pengenalan dan penggunaan teknologi yang dapat membantu siswa belajar lebih efektif. Sementara itu, pada modul 2.3 tentang coaching membahas tentang bagaimana guru dapat membantu siswa secara individu untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka. Coaching melibatkan proses pengembangan hubungan yang erat antara siswa dan guru, dengan fokus pada membangun keterampilan, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan tertentu. Kemudian, koneksi dengan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional membahas tentang bagaimana guru dapat membantu siswa memahami dan mengelola emosi mereka, membangun hubungan sosial yang sehat, dan memecahkan masalah sosial. Pembelajaran sosial emosional melibatkan penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti refleksi diri, main peran, dan diskusi kelompok. Sementara itu, pada modul 2.3 tentang coaching membahas tentang bagaimana guru dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan mereka, baik itu tujuan akademik maupun sosial emosional. Coaching melibatkan penggunaan keterampilan komunikasi yang efektif dan pengembangan hubungan yang erat antara guru dan siswa, serta memberi umpan balik yang konstruktif dan dukungan yang memotivasi. Ini adalah hubungan antar materi pada modul 2 ini. Nah, kemudian sesi elaborasi kemarin tentang pemahaman modul 2.2 dengan narasumber Bapak Irwan Dewanto ini sangat-sangat super sekali. Di situ ada pembahasan coaching berjamaah itu bagaimana, bisa tidak dilaksanakan? Jawabannya bisa, tetapi coach pasti akan capek karena permasalahan tiap orang berbeda, kecuali kalau permasalahan itu hampir mirip, jadi bisa, tetapi butuh waktu yang lama. Normalnya adalah coaching dilaksanakan secara personal. Kemudian pada saat sesi elaborasi modul 2.2 kemarin, coaching itu ada sebuah coaching ekstrim diberikan contoh oleh beliau. Coaching ingin, misalkan ada orang di coaching dan dia ingin menjadi seorang yang tetap dilayani, tetapinya kita juga perlu mengarahkan, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya pertanyaan berbobot. Misalkan ya, apa konsekuensinya jika menjadi ketua gangster? Jadi membuka pikiran dari coaching. Jadi intinya coaching itu apapun permasalahan dan keinginan dari coaching itu dilayani. Tinggal kita bagaimana membuat pertanyaan berbobot tersebut sehingga membuka konsekuensinya dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di akhir sesi ini saya ingin menceritakan bahwa cermin terbaik akan merefleksikan sesiapa di depannya dengan jelas dan proporsional. Cermin termahal pun tak akan dapat mengubah sesiapa di depannya. Hanya dia sendirilah yang mampu memperbaikinya. Dan cermin tak akan menyakiti sesiapa di depannya. I do my best, you do your best, we do our best to create our future. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.